menerima pelajaran akidah itu dengan cara taklid, itu justru biasanya itu mantep betul itu, mantep betul. Berbeda dengan orang-orang ahli debat, mutakalim ahli debat. Justru mutakalim ahli debat ini biasanya akidahnya selalu goncang. Kecuali orang yang mendengar dalil secara taklid. Jadi seperti kamu belajar kitab Dasuki, ampanya itu kan kamu tidak istidlal tau sebetulnya itu. Kamu kan cuman taklid di dalam mempelajari dalil. Bukan kamu itu istiqlal bin nazar. Tapi sekedar kamu ini menerima dalil-dalilnya ahli ilmu kalam tadi secara taklid. Terus kamu terima, udah gitu tok. Kamu sendiri tidak buat apa-apa. Nah, orang yang begini ini justru malah mantep. Orang mantep. Karena pokoknya ya kitabnya begitu, ya sudah begitu, gitu aja. Berbeda dengan yang orang yang istiqlal bin nazar, orang yang mandiri dalam berpikir, itu justru malah akidahnya itu banyak goncangnya, karena pemikiran itu macam-macam yang pemikiran itu, sehingga orang yang suka debat di dalam akidah itu biasanya malah nggak pernah mantep dalam akidahnya. Jadi kalau orang awam yang tidak pernah belajar dalil, pokoknya Allah ada, sudah Allah kuasa, titik. Makhluk tidak kuasa, Allah kuasa, Allah pencipta, Allah khalik, Allah malik, wes titik. Ini kan orang awam kan, menerima madlulnya, menerima akidah itu secara langsung tanpa dalil, taklid. Begitu juga orang belajar ilmu kalam, mempelajari dalil secara taklid juga, itu sebetulnya sama aja kan. Jadi orang mempelajari dalil secara taklid dengan mempelajari madlulnya secara taklid kan sama saja, sebetulnya sama-sama taklid. Sama-sama taklidnya kan. Maka justru orang-orang yang taklid ini malah mantep-mantep. Lah orang-orang yang istiqlal bin nazar, yang mandiri berpikir dengan cara debat sini debat sana, justru itu orang yang seperti itu nggak pernah mantep. Itu yang dimaksud. Jadi fatal qinud dalil syai'un wal istiqlal bin nazar syai'un akhar ba'idun manhu. Jadi ringkasnya Imam Ghazali ini ingin menjelaskan bahwa bukanlah cara untuk memantapkan akidah itu dengan memperbanyak jadal dan perdebatan, tidak. Tapi untuk menguatkan akidah itu, pertama akidah itu sendiri dipelajari, dihafalkan. Allah ada, Allah kuasa, Allah melihat, Allah mendengar, Allah laisa kamitslihi syai'. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan dalam alinea-alinea terdahulu, setelah akidahnya dihafalkan, sibuk dengan membaca Quran dan hadis-hadis Nabi, tafsir-tafsirnya para ulama, dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis Nabi, sibuk dalam membaca itu, kemudian sibuk dalam ibadah. Maka di sini inilah kemantapan akidah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat
wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi setelah dikasih pemahaman Allah Maha Kuasa, kemudian diajak membaca dalil-dalil Quran, dan dalil-dalil Quran ini berbeda dengan dalil-dalil ilmu kalam. Dalil-dalil Quran ini seperti air, mudah dipahami, semua orang bisa menerima. Tapi kalau dalil-dalil ilmu kalam kebanyakannya itu perdebatan, perdebatan, sehingga kadang-kadang yang terjadi itu sebaliknya, orang tidak paham dengan isi perdebatan tadi, sebaliknya malah tidak bisa menyimpulkan, malah bisa-bisa salah paham, tidak karu-karuan. Karena itulah Imam Ghazali dalam beberapa pembahasannya, ilmu kalam itu diibaratkan seperti obat. Ilmu kalam itu diibaratkan seperti obat, di mana yang diobati ini hanya orang-orang yang sakit saja. Kalau orang sehat dikasih obat malah justru bisa jadi sakit. Obat ini hanya untuk orang-orang yang punya penyakit khusus, maka dikasih obat itu. Jadi orang yang sudah diajari teori-teori ilmu alam yang bertentangan dengan agama, maka kita untuk mengobatinya itu juga harus dengan bahasa yang sesuai dengan penyakitnya itu. Tapi kalau orang itu orang bersih hatinya, belum dicampuri dengan akidah-akidah batil, maka tidak perlu panjang-panjang mengajarkan agama pada mereka. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, sudah, ringkes saja. Begitu juga kalau orang itu tidak punya latar belakang belajar filsafat, belajar apa-apa yang tetek bengek mengenai teologi, maka dia tidak perlu apa itu membaca debat-debat ilmu kalam, itu nggak perlu. Bahkan kalau dia membaca malah jadi kadang-kadang jadi bingung, malah tidak paham, malah bisa jadi rusak akidahnya. Diajari istidlal juga, ya. Diajari istidlal juga, tapi istidlal yang wadih, ya. Istidlal yang tidak rumit, yang fitri, yang sesuai dengan fitrah manusia saja, yang zahirin minal qaul. Suma sobiyu tumuli utawi lari idza waqa arikan itu impo apa nasyuhu pertumbuhane sobi malah hadil akti ngatas kila kita kang hak ini istaghala lamun ketungkul sapa sobi bikas bidunya kelawan usaha dunya lam yang fatih mongko ora kebuka lau keti sobi apa ghairu haliyane akidah walakin naun temen sobi ku ya selamat sapa sobi fil akhirati ing dalam akhirat bi tiqati alil haqqi kelan nekataken tiqati ahli hak. Idlam yukallif karena orang merti-merti apa syar'un syara' ajlafal Arab ing wangkote wong Arab, wong maksudnya ajlaf Arab iki wong-wong Arab sing kampung-kampung sing tidak mengerti ilmu pengetahuan. Jalaf wangkot, jadi wangkot itu maksudnya yang mengenal ilmu pengetahuan, yang masih ya orang-orang primitif, ya. Aktsara ingkang luhakeh minat tasdiqil jazim, daripada membenarkan yang mantap di dhahiri hadil aqiyati lawan dhahiri ikilah pira-pira akidah. Amal bahsu ana ponte pembahasan wa tafsilan niti-niti wa takallufun bil adillati lan merti-merti nyusun pira-pira dalil falam yukallafu mongko ora diperti-perti sapa ya si
khilaful Arab bahas aslan kalih bebarisan. Jadi sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi dalam mengajarkan akidah itu tidak rumit-rumit ya. Pada orang-orang Arab Badui itu ya sudah, pokoknya mantap begini ya sudah, la ilaha illallah ya sudah, begitu. Jadi tidak disuruh bertele-tele dalam menyusun dalil-dalil, tidak, pokoknya mantap ini ya sudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sudah, dianggap muslim. Sibuk dalam amal sudah jadi wali ya. Ini kalau kita lihat bagaimana Nabi mengajar pada para sahabat itu begitu itu. Kemudian dikasih dalil-dalil, tetapi dalil-dalil yang wadih ya, yang semua orang bisa menerima. Wa in aradala mengarapaken sapa si sobi ayakuna yen tono sapa sobi iku min saliki tariqal akhirah sing wong kang ngambah dalan akhirat. Wa sa'adahu lan bantu ing sobi taufiku pertolongane Allah. Hatta istaghala ing ketunggul sobi bil amali kelawan amal. Wa lazamalan tepi sobi at-taqwa ing takwa. Wa nahalan larang an-nafsa ing nafsu anil hawa sing kesenengane wa istaghala ketunggul bi riyadati kelawan latihan wal mujahadah. Ing fatahat monggo ketika buka lau gede sobi apa babun pira-pira pintu minal hidayati sing hidayah. Taksyifu kang buka apa ya si hidayah an haqaiqi hadil aqidah saking hakikate ikilah akidah binurin ilahi kelawan nur ilahi. Yakdifu kang nibaaken sapa ya si Allah ing nur fi qalbi dalam atine sobi. Sibabi bisababil mujahadati kelawan mujahadah. Tahqiqon krana nyataaken liwat di marang janjine Allah azza wajal. Idza qala in dalam waktu ngendika sapa Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bahwa utawi kang dingendikane Allah ku mau iku al-jauharun nafis. Inten kang larang alladzi wa kang utawi ladzi iku ghayatu imanis siddiqin pol-polane imanis siddiqin wal muqarrabin lan kang disedhakake marang pangeran. Wa ilaihi lan maran madkur ing dalam ayat mau al isyaratu tasarruf bisirri kelawan rahasia alladzi waqura kang tetep apa fi sudri Abi Bakar As-Siddiq ing dalam dodone Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu haitsu fadila ing dalam sekarang ngluwi Abu Bakar fi kelan sir al khalqa ing sekabening makhluk. Wan kisyafu dzalika siri utai terbuka mengkono rahasia bal tilkal asrar balik mengkono rahasia iku lahu kedue ingkisyaf darajatun utai propro derajat bihasabi darajatil musyahadati kelawan milang-milang derajat mujahadah wa darajatil batin lan derajat batin fi nadhafati ing dalam kesuciane wa taharat kesuciane masih perkara si Allah kang saliyane Allah wa fil istidadi lan ing dalam murih padang binurul yakin kelawan cahaya yakin. Wadhalika dengan ingki safi kata fawatil khalqi kaitini bida-bidan makhluk fi asradit TV dalam biro rahasia ni kedokteran wal fikilan fikih wasaidal ulum sekali berupa ilmu ijah talifu krono bida-bida apa dhalika mengkono-mengkono ingki safi ikhtilafil istihad kelawan bida-bida ni oleh nemen-nemeni suwijining wong waktilafil fitratilan bida-bida ni kedadiani suwijining wong fidaka ing dalam kecerdasan ni wal fiqanati lan tegese kecerdasan ni wa kamalatan hasil kaitine ora dadi karingkes abatul kadarajat ngirajat kahdalika semono ora bisa karingkes hadi utawi ikilah masalah hidayah. Ini penting kamu renungi betul. Jadi akidah yang sudah diajarkan Imam Ghazali dalam bab pertama ini ringkesnya ya rukun iman itulah ya. Rukun iman secara ringkas itu disuruh ngapalkan kepada bayi atau pada anak-anak ya. Setelah dihafalkan dikasih kefahaman maksud daripada rukun iman yang 6 ini. Sudah suruh mantep gitu aja.
Nah, kalau dia mampu, suruh sibuk membaca Quran dan tafsir-tafsirnya, hadis dan makna-maknanya. Sibuk dalam ibadah, kumpul dengan orang-orang soleh, maka itu nanti sudah berkembang sendiri. Jangan dijerumuskan orang itu di dalam perdebatan. Kemudian di sini juga Imam Ghazali menjelaskan, kalau orang itu sudah diajari akidah yang hak, rukun imam yang 6 itu, kemudian setelah itu dia sibuk dalam urusan dunia, sudah tidak sibuk dalam agama, dia ini pun masih selamat, nanti di akhirat masih selamat, karena i'tikadnya sudah i'tikad yang hak, walaupun dengan cara taklid, sudah i'tikad yang hak, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dulu kepada ajlaful Arab, orang-orang Badui itu. Nah, orang-orang Badui itu ya sudah disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ya kebanyakan mereka sibuk dalam ngembala kambing lagi, ngembala unta lagi di hutan-hutan. Jadi jangan kamu kira apa itu seluruh orang pada zaman Nabi itu terus kemudian sibuk dengan bersama Nabi, ya tidak, ya. Kalau kita teliti dalam sejarah itu ya, yang ajlaful Arab, yang orang-orang di hutan-hutan itu ya mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing saja, kebanyakannya itu. Nah, orang yang sibuk dalam agama yang dalam itu ya orang-orang yang muhajirin ansor di Madinah itu. Kalaupun mereka sibuk dalam agama itu ya istilahnya sedikit, ya sedikit. Tetapi mereka sudah selamat karena punya i'tikad yang hak, i'tikad yang hak. Nah, kemudian kalau orang itu ditolong oleh Allah setelah dikasih pelajaran yang hak itu, kemudian dia sibuk dalam agama, banyak mujahadah, banyak riyadhah dan sebagainya, itu nanti sudah dibimbing sendiri oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana tadi. Jadi ringkasnya Imam Ghazali itu yang dikehendaki itu apa? Pokoknya yang penting akidah itu diajarkan secara zahir, secara jelas, nggak usah bertele-tele, pokoknya kami mantap ya ini kelah kebenaran. Kemudian orang itu sibuk di dalam amal, nanti hatinya itu oleh Allah akan dikasih nur, sehingga akidah-akidah yang dia pelajari secara ringkas dengan taklid itu lama-lama tambah mantap, tambah mantap, tambah mantap, tambah mantap, tambah berkembang, tambah berakar. Jadi ringkasnya beliau ini betul-betul menyarankan jangan sampai mengajarkan akidah dengan cara jadal, perdebatan dan sebagainya. Cuman yang ringkasnya di situ itu. Karena apa ini dikatakan Imam Ghazali demikian ini? Karena zamannya Imam Ghazali ini memang zamannya jadal, zamannya jadal, zaman orang suka berdebat macam-macam. Imam Ghazali melihat dampaknya ini banyak negatifnya, gitu, banyak negatifnya. Karena kecerdasan orang itu berbeda-beda, ya. Sehingga kadang-kadang dengan jadal tadi justru dia malah tidak paham. Namanya Raja Akbar Khan, diceritakan Abul Hasan Nadwi Akbar Khan, Raja India yang kemudian murtad, itu hanya gara-gara debat. Dia suka mengundang ulama, mengundang pendeta-pendeta Hindu, Buddha, macam-macam untuk mengadakan perdebatan di istana. Nah, sedangkan Akbar Khan sendiri ini orang buta huruf, maka dia mendengar ini apa itu ulama-ulama berdebat dengan pendeta-pendeta macam-macam, tadi jadi bingung dia. Kok semua punya alasan semua, gitu. Akhirnya justru dia jadi murtad.
Kemudian anaknya Jahangir didekati oleh Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi sehingga dekat lagi kepada Islam, jadi baik lagi. Jadi perdebatan ini sejarahnya nggak pernah menguntungkan. Maka dalam Al-Quran pun jadal itu dibatasi betul, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kadang-kadang memang kalau orang itu sudah punya pendapat-pendapat yang nyeleweng perlu jadal juga, tapi harus dibatasi jadal itu billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga tidak malah menimbulkan mudarat. Makanya ini di IAIN ya, terutama Fakultas Usuluddin, yang di situ dipelajari perbandingan agama macam-macam di situ itu. Di mana mahasiswa-mahasiswanya ini tamatan SMA ya. Akidah yang pokok aja mereka ini belum paham. Kemudian ditawarkan macam-macam pemikiran yang bertentangan satu sama lain, sehingga akhirnya banyak yang timbul guncangan-guncangan sampai jadi seperti orang murtad, jadinya seperti kehilangan pegangan. Nah, karena itulah para ulama mengatakan seumpama agama ini cukup difahami dengan akal ya, tentu Allah tidak mengutus para nabi ya, karena kesannya perdebatan itu seolah-olah agama itu bisa dikuasai oleh akal ya. Tidak ya. Kalau agama itu bisa dikuasai oleh akal, tentu Allah tidak mengutus para nabi. Ilmu mantek itu ilmu perdebatan itu, dimana tokoh-tokohnya itu asalnya orang Yunani. Yang paling terkenal Aristoteles gitu, Plato dan sebagainya gitu. Tapi aneh, yang ini Aristoteles itu bicara mengenai ketuhanan, bicara mengenai ini, pada akhirnya itu kebingungan sendiri. Dia ini bukan nabi, bicara masalah ketuhanan tanpa bimbingan wahyu. Akhirnya apa? Aristoteles itu jadi penyembah berhala pada akhirnya. Jadi menunjukkan bahwa akhirnya kan sama saja dengan yang orang primitif yang di hutan itu kan Aristoteles jadinya, walaupun dia membuat ilmu mantek, membuat macam-macam teori matematik, teori macam-macam ya. Tetapi dalam urusan agama akhirnya dia sama aja dengan orang primitif di tengah hutan. Ini fakta sejarah bahwa agama ini nggak bisa hanya sekedar akal-akalan, nggak bisa. Agama ini hidayah. Maka tertibnya Imam Ghazali ini tertibnya orang yang sangat pakar dalam ilmu kalam kan, Imam Ghazali ini. Beliau nulis banyak sekali kitab mengenai ilmu kalam. Maka beliau ini sangat paham gitu, bahwa cara pengajaran agama dengan cara ilmu kalam yang sifatnya perdebatan ini tidak menguntungkan umat, malah justru merusak gitu. Karena seperti obat untuk orang khusus dijadikan semua orang dikasih itu, bayi dikasih itu, malah udah mendem udah mati gitu. Tapi pengajaran agama yang paling
sesuai dan paling baik seperti yang dicontohkan Nabi. Akidah-akidah pokok diajarkan kon mantep wis, terus sibuk baca Quran, baca hadis. Itu nanti sudah berkembang sendiri, ditambahi dengan mujahadah, nanti akan datang nur sehingga imannya tambah kuat. Nah, sekarang dibangkitkan lagi oleh Syekh Muhammad Ilyas dalam mengajarkan akidah. Itu kan nggak bertele-tele itu Syekh Ilyas itu. Pokoknya sepenting Allah kuasa, makhluk ora kuasa. Makhluk nggak bisa memberikan manfaat, mudarat. Allah yang bisa memberikan manfaat, mudarat. Ya ngono kuwi. Itu ditanamkan berulang-ulang, ya. Dibicarakan berulang-ulang, ya. Sibuk dalam mujahadah, keluar jalan Allah, menghidupkan amal masjid, baca taklim, fadilah amal, cerita orang-orang soleh, hayatus sahabah. Terus akhirnya orang berkembang sendiri kemantepannya itu. Tapi orang yang ingin pemantapan akidah dengan perdebatan, simposium, gitu. Diskusi, nanti kan malah semberwawut itu, gak sholat sampai kadang-kadang, saking sibuk diskusi, ya, ngampe gak salat. Ya. Nah ini jadi kenyataan ini di mana-mana. Nah ini yang dikembangkan oleh orang-orang ahli batil, ya, agama untuk perdebatan. Anallah